Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama kemudian, pilar batu yang tersisa di aula juga diisi dengan kristal perak oleh Han Li. Han Li melihat sekeliling, dan setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia melambaikan tangannya dan membuat segel tangan. Pada saat berikutnya, saat sinar cahaya perak mekar dari dalam formasi, seluruh formasi berdengung dan mulai beroperasi. Pada saat yang sama, jiwa yang menangis sangat gembira, dan cahaya hitam di tangannya dengan cepat menghilang. Jiwa Dongfang Bai muncul, tapi sudah sangat lemah. Wajah Dongfang Bai dalam jiwa memiliki ekspresi kusam, seolah-olah dia kehilangan akal. Jelas bahwa kerohaniannya telah rusak parah. Tuan, saya sudah memeriksa. Formasi teleportasi ini terhubung ke 4 tempat. Satu adalah Istana Abadi Emas terdekat, satu adalah Istana Abadi Tanah Pusat, dan 2 lainnya, kata jiwa menangis. Tetapi pada saat ini, pilar cahaya perak tebal keluar dari formasi dan membubung ke langit, menerangi seluruh aula dengan warna perak. Ekspresi Han Li berubah, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia bergegas menuju pilar batu dan meraih kristal perak di atasnya, ingin menariknya keluar. Tetapi pada saat ini, ada kilatan cahaya di sekitar formasi, dan bola kristal cahaya muncul, menyelimuti seluruh formasi dan 12 pilar batu di sekitarnya. Han Li tidak bisa berhenti tepat waktu, dan seluruh tubuhnya menabrak bola kristal cahaya. Seolah-olah dia menabrak dinding yang lembut, dia langsung dikirim terbang. Kemudian, siluet di pilar cahaya perak kabur, dan 2 sosok muncul. Yang di depan tinggi dan memiliki rambut merah menyala. Kulitnya juga merah menyala, dan dia memiliki lengan dan kaki yang panjang. Dia tampak agak aneh. Yang lainnya adalah seorang pemuda berjubah emas. Han Li tidak asing dengan pakaian ini, itu adalah pakaian utusan abadi pengawas. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat siapa itu, dan dia segera meraih Whipping Soul Beast sebelum terbang ke arah luar. Orang dengan rambut merah menyala adalah murid pengkhianat Patriark Miluo, Kimozi, yang pernah dia temui sebelumnya. Aura di tubuhnya sangat besar, dan dia jelas seorang kultivator Dewa Agung Surgawi. Pemuda lain dalam jubah emas tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan dia hanya tampak seperti Dewa Emas tahap akhir. Jika itu adalah kultivator ranah Dewa Agung Surgawi biasa, maka Han Li masih percaya diri untuk melawannya. Tapi Kimozi berkultivasi dalam hukum duniawi, jadi dia tidak terlalu percaya diri. Selain itu, ada banyak variabel di sini, jadi begitu mereka menemui jalan buntu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat situasi di aula utama, Kimozi memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia segera menatap Han Li yang terbang keluar dan mengerutkan kening. Namun, matanya langsung berkilat, dan dia tiba-tiba menatap pemuda berjubah emas di sampingnya. Itu benar, itu dia. Pemuda berjubah emas juga memandang Han Li. Matanya menyipit saat dia berkata dengan tegas. Mendengar ini, wajah Kimozi berbinar gembira. Cahaya keemasan melintas di permukaan tubuhnya dan dia akan terbang keluar dari formasi mantra. Namun, penghalang cahaya bulat di sekitarnya berfluktuasi, dan semburan kekuatan pembatas yang sangat kuat melonjak keluar darinya, memperkuat ruang di dalam formasi. Bahkan seseorang sekuat Kimozi langsung ditahan, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Han Li sudah terbang keluar dari aula utama bersama Whipping Soul Beast. Dia melirik 2 orang dalam formasi mantra, terutama pada pemuda berjubah emas, dan kemudian dia mengibaskan lengan bajunya yang besar. Petir emas muncul, melilit mereka berdua. Dengan sambaran petir yang keras, keduanya menghilang tanpa jejak. Kimozi mendengus dingin, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Obor emas muncul di depannya, menyala dengan ganas. Itu adalah obor waktu melanggar. Berbeda dari Breaking Time Torque Han Li,
obor emas Kimoji jelas beberapa kali lebih besar, dan selain api emas di bagian atas, bagian lain dari obor secara mengejutkan terkondensasi, tidak seperti bentuk virtual Hanli. Breaking Time Tor Kimoji menyala dengan lebih dari 2000 kelompok pola dao waktu, memancarkan fluktuasi hukum duniawi yang jauh lebih kuat daripada Hanli. Kekosongan di dekatnya tampaknya tidak mampu menanggung hukum duniawi, dan bergetar seolah mendidih. Kimoji membentuk segel, dan dengan suara mendesis, api pada obor emas menyala terang. Lingkaran cahaya roh berbentuk api menyebar dari obor emas, langsung menutupi radius 1000 kaki. Tirai cahaya bulat yang mengelilinginya tiba-tiba terbungkus oleh cahaya roh api, dan cahaya pada tirai cahaya itu segera mandek, seolah-olah telah membeku. Efeknya mirip dengan roda kebenaran Hanli, tetapi bahkan lebih kuat. Aliran kekuatan spiritual di dalam tirai cahaya benar-benar tidak bergerak, seolah-olah mati total. Di dalam cahaya roh api, pemuda berjubah emas itu sama. Dia berdiri tak bergerak, tetapi Kimoji tidak terpengaruh. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan terbang keluar, mengenai tirai cahaya berbentuk bola. Cahaya keemasan tidak memancarkan banyak aura yang kuat, tetapi tirai cahaya bulat yang kuat itu seperti es tipis. Dengan bang, itu langsung terbuka. Kimoji tidak melakukan apa-apa, tetapi obor emas dan cahaya roh api di sekitarnya menyala, dan semuanya tiba-tiba kembali normal. Serangkaian perubahan itu tampak rumit, tetapi terjadi dalam sekejap. Tubuh Kimoji bergoyang, dan berubah menjadi nyala api yang cemerlang. Dalam sekejap, dia muncul di luar aula, dan tubuhnya berputar. Bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, dan melesat ke segala arah dengan kecepatan luar biasa. Mata Kimoji langsung berbinar, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, terdengar raungan keras, dan rune berbentuk api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, mereka membentuk lingkaran sihir emas di sekujur tubuhnya. Api keemasan keluar dari lingkaran sihir, dan melilit tubuh Kimoji. Sosoknya tiba-tiba menjadi buram, lalu menghilang. Pemuda berjubah emas di aula juga buru-buru terbang keluar, tapi apakah itu Hanli, jiwa menangis, atau Kimoji? Mereka semua pergi. Dia menghela nafas, lalu berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan terbang ke arah tertentu. Di langit di atas gunung yang jaraknya lebih dari 100.000 mil dari istana peri asal emas, kilat keemasan menyala, dan sosok Hanli dan jiwa menangis muncul. Tuan, siapa itu barusan? The Weeping Soul melihat sekeliling dan menghela nafas lega, tetapi masih bertanya dengan suara terguncang. Dia dari penjara abadi pengadilan surgawi. Mungkin dia adalah penguasa penjara abadi, kata Hanli perlahan. Tuan penjara abadi. Wajah cantik The Weeping Soul berubah. Jangan bicarakan ini. Tempat ini belum aman. Kita harus segera pergi, kata Hanli, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Dengan raungan keras, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat mengembun di sekelilingnya, membentuk formasi petir emas selebar beberapa puluh kaki. Pada saat ini, kehampaan tidak jauh melintas, dan nyala api keemasan muncul, memancarkan semburan kekuatan spasial. Murid Hanli menyusut, dan dia segera membentuk segel dengan satu titik. Arai petir emas bersinar terang, dan dalam sekejap, dia dan sosok jiwa menangis menjadi kabur, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Arai petir juga hanyut. Nyala api emas menyebar, dan membentuk formasi api emas. Sosok Kimoji muncul, dan dia melihat formasi petir yang belum sepenuhnya menghilang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia memejamkan mata dan merasakan sejenak, lalu membentuk segel dengan kedua tangan. Arai api emas bersinar terang, dan sosok Kimoji menghilang. Di suatu tempat di pegunungan asal emas, kilat keemasan melintas, dan sosok Hanli dan jiwa menangis muncul.
Saya tidak berpikir bahwa Kimozi juga mahir dalam teknik teleportasi spasial. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Jiwa menangis bertanya dengan cemas. Ekspresi Hanli tidak terlalu bagus, tapi dia tidak ragu. Begitu dia memantapkan dirinya, dia segera membentuk segel dengan lambaian tangannya, dan mengaktifkan formasi petir lagi. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkan, api emas lain muncul tidak jauh dari sana, dan kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Pergi, teriak Hanli, dan segera mengaktifkan formasi petir, menghilang tanpa jejak. Segera setelah Hanli dan Weeping Soul berteleportasi, sosok Kimozi muncul, dan dia segera mengaktifkan formasi teleportasi spasial lagi. Sama seperti itu, mereka berdua bermain petak umpet di seluruh pegunungan asal emas, dan segera, mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari istana abadi asal emas. Meskipun Hanli berada di atas angin, Kimozi tampaknya secara bertahap menemukan kedalaman susunan petir Hanli, dan dia semakin dekat dan dekat dengan mereka. Petir emas melintas di atas tebing di pegunungan asal emas, dan Hanli serta sosok jiwa menangis muncul lagi. Bukan karena Hanli harus membawa jiwa menangis bersamanya, tetapi karena jiwa menangis adalah makhluk hidup, ia harus membuka gerbang spasial untuk memasuki ruang cabang bunga. Sekarang dia dikejar oleh Kimozi, dia tidak punya waktu untuk membuka ruang cabang bunga. Begitu mereka berdua muncul, Hanli membentuk segel lain dengan lambaian tangannya, dan mengaktifkan susunan petir. Tuan, orang itu semakin dekat. Dia akan mengejar kita hanya dalam beberapa percobaan lagi. Apakah Anda punya cara untuk melarikan diri? Jiwa yang menangis bertanya. Teknik teleportasi spasial orang itu menggabungkan kekuatan api dan energi spasial, dan sifatnya mirip dengan formasi petirku. Jika kita bisa berteleportasi jarak jauh, dia seharusnya tidak bisa mengejar kita, kata Hanli dengan gelengan kepalanya. Hehe, kamu tidak akan bisa lepas dari kejaranku kecuali kamu bisa berteleportasi ratusan juta kilometer jauhnya. Sebelum formasi petir terbentuk, nyala api keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di udara di dekatnya, dan tawa Kimozi terdengar. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya hitam yang panjangnya lebih dari 100 meter keluar dari api. Kemanapun ia lewat, ruang di jalurnya akan meledak seperti selembar kertas yang rapuh. Kecepatannya tak terbayangkan, dan itu menghantam formasi petir dalam sekejap. Arai petir tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan untuk memulai, dan segera setelah bersentuhan dengan garis hitam, itu segera meledak dan menghilang. Hati Hanli tersentak, dan dia menarik jiwa menangis bersamanya saat dia terbang mundur. Dia tidak dipukul. Garis cahaya hitam tidak berhenti di situ, dan terus menebas ke arah Hanli dan Weeping Soul. Hanli mengerutkan kening, dan dia terbang mundur dengan sekuat tenaga. Dia mengedarkan teknik penindasan neraka iblis surgawi dan meninju keluar. Bayangan tinju emas keluar dari tangannya, dan bertabrakan dengan garis hitam. Bayangan tinju emas segera terbelah menjadi dua, dan meledak dengan ledakan keras. Tapi garis hitam itu juga sedikit bergetar, dan segera kembali ke keadaan semula, dan terus melesat ke depan seperti arus listrik. Kulit Hanli sedikit berubah, dan dia menarik jiwa menangis ke dalam pelukannya. Dia berteriak dengan suara rendah, "Pegang aku." Kemudian, lengannya tiba-tiba menjadi buram, dan dia meninju dengan tinjunya. Serangkaian bayangan kepalan emas terbang keluar, dan menabrak garis hitam. Bayangan tinju emas meledak satu demi satu, dan warna garis hitam menjadi semakin redup. Tidak diketahui berapa banyak bayangan tinju yang telah dihancurkannya, tetapi akhirnya muncul beberapa kali, dan menghilang tanpa jejak. Hanli berhenti terbang mundur, dan dia sedikit kehabisan napas. Dia telah menggunakan transformasi iblis raksasa dalam pertempuran sebelumnya dengan Dong Fang Bai, dan ini telah menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Sekarang, dia telah memukul lebih dari 1000 kali,
dan tubuhnya terasa agak kewalahan. The Weeping Soul telah memegang erat Han Li dengan mata tertutup. Sekarang, perlahan membuka matanya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ekspresi Jin Tong berubah saat melihat Han Li terengah-engah. Aku baik-baik saja. Aku hanya menghabiskan banyak energi. Orang itu mengejar. Han Li melambaikan tangannya. Kemudian, ekspresinya berubah saat dia melihat ke arah tertentu. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Aku tidak menunggu dengan sia-sia. Api keemasan di kejauhan menyala dan menghilang. Kimo Zi terbang keluar darinya. Dia memandang Han Li, menggosok tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Di tangannya ada kapak pendek yang bersinar dengan cahaya hitam. Tampaknya cahaya hitam berasal dari kapak ini. Ditatap oleh Kimo Zi, Han Li tidak tahu mengapa, tapi dia samar-samar merasa seluruh tubuhnya terlihat. Dia buru-buru mengaktifkan hukum waktu, yang langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil memblokir perasaan terlihat. Siapa Anda, Tuan? Saya tidak berpikir kita pernah bertemu sebelumnya. Han Li menarik napas dalam-dalam. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang orang ini. Tes-tes, Hit dan Chirong, kedua orang ini, bukankah mereka menunjukkan gambarku padamu? Saya Kimo Zi. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Serahkan dunia fantasi 5 elemen utama, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Mata Kimo Zi berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia perlahan berjalan ke depan. 5 elemen utama dunia fantasi. Apa itu? Metode kultivasi. Han Li kaget, tapi ekspresinya tidak berubah. Huff, kamu seperti yang dikatakan Chirong. Kamu anak yang tidak jujur. Tapi tidak masalah jika Anda tidak mengakuinya. Selama saya mengekstrak semangat Anda dan mencari jiwa Anda, saya akan tahu. Kimo Zi mencibir dan menerkam ke depan. Cahaya keemasan melintas di bawah kaki Han Li, dan dia buru-buru terbang mundur. Mata indah jiwa menangis berkilat saat dia berkata, Guru, jangan bawa saya bersamamu. Anda harus membiarkan saya pergi dan menggunakan semua kekuatan saya untuk menghadapi orang ini. Saya bisa menjaga diri sendiri. Han Li tetap tidak tergerak. Hehe, Yang Mulia benar-benar tahu bagaimana memiliki perasaan lembut dan protektif untuk jenis kelamin yang lebih adil. Tapi jangan khawatir, saya tidak pernah membunuh seorang wanita, saya hanya menginginkan jiwa ilahi Anda. Kimo Zi tertawa terbahak-bahak. Lapisan api hitam pekat muncul di permukaan kapak pendek di tangannya, dan dia memotongnya tinggi-tinggi di udara. Garis hitam yang beberapa kali lebih terang dan lebih lebar dari sebelumnya ditembakkan, menebas ke arah Han Li. Kecepatannya juga beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam sekejap, itu telah tiba beberapa meter di depan Han Li. Kekosongan dalam 1000 kaki dari air terjun hitam itu seperti cermin, mudah pecah. Retakan spasial muncul satu demi satu, menyebar ke sekitarnya. Ekspresi Han Li serius. Dia meraung rendah dan buru-buru menggunakan roda kebenaran. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar, langsung menyelimuti area seluas beberapa ribu kaki, menyelimuti air terjun hitam di dalamnya. Air terjun hitam segera berhenti, tetapi riak emas juga bergetar hebat beberapa kali sebelum menjadi stabil. Dia benar-benar mengolah kitab suci transmigrasi kata sejati sedemikian rupa. Kimo Zi mengungkapkan ekspresi terkejut, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia mengangkat kapak pendek hitam di tangannya, hendak menebangnya lagi. Saat ini, cahaya keemasan di permukaan tubuh Han Li kembali bersinar terang. Domain roh emas menyebar dengan deru, menyelimuti area seluas beberapa mil. Kimo Zi diselimuti oleh domain roh emas, dan gerakannya langsung melambat lebih dari 10 kali lipat. Han Li menggunakan roda kebenaran dan domain roh waktu pada saat yang sama, dan kekuatan spiritual abadi di tubuhnya dikonsumsi dengan sangat cepat.
Tapi dia tidak peduli sedikit pun, dan melambaikan tangannya terus-menerus. Pada saat berikutnya, selusin pohon petir emas keluar dari lengan bajunya. Mereka berputar dan mengembun di sekelilingnya, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Petir emas yang menyilaukan terbang keluar dari Lightning Harness Wood dan saling terkait satu sama lain. Ketika Kimoji melihat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Api emas di tubuhnya berkembang, dan kemudian menyebar ke sekeliling dengan deru, langsung membentuk domain roh api emas yang menyelimuti area seluas beberapa puluh mil. Han Li diselimuti oleh domain roh api emas, dan tubuhnya segera tenggelam. Kecepatannya juga melambat 10 kali lipat, tapi dia masih dengan keras kepala membuat segel tangan untuk mengaktifkan formasi petir tangkap kayu. Formasi petir dengan cepat terisi, dan itu akan segera selesai. Kimoji berteriak dengan marah. Cahaya keemasan melintas di depannya, dan obor emas muncul. Lingkaran demi lingkaran cahaya roh api menyebar dari obor emas, dan semua yang ada di jalurnya menjadi diam. Cahaya roh api menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hampir seketika menyelimuti Han Li dan Kimoji. Han Li dan formasi petir di sekitarnya segera membeku, dan bahkan roda kebenaran dan riak emas di sekitarnya membeku. Mereka benar-benar ditekan. Ekspresi Kimoji santai, dan kapak pendek di tangannya bersinar dengan cahaya hitam. Lampu kapak hitam legam ditembakkan, dan memotong riak emas di sekitar Han Li. Riak emas retak seperti porselen rapuh. Cahaya kapak tidak berhenti sedikit pun, dan menebas Han Li. Pada saat ini, sinar cahaya melintas di sekitar tubuh Han Li, dan botol giok emas muncul di sisi kirinya. Botol itu berisi setengah botol kecil cairan roh emas tembus pandang, dan itu berkedip dengan cahaya spiritual yang redup. Di sisi kanannya, jam pasir emas muncul, dan butiran pasir emas yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar berkibar di dalamnya. Obor yang menyala dengan api keemasan muncul di depannya, dan sebatang pohon emas kecil muncul di belakangnya. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh 5 teknik roh waktu beresonansi satu sama lain, dan pola dao waktu menyala satu demi satu. Fluktuasi hukum waktu yang kuat dan sempurna keluar. Benang kristal hukum 50 waktu terpisah dari roda kebenaran dan teknik roh lainnya, dan terbang keluar. Mereka menghubungkan kepala ke ekor, dan membentuk cincin emas. Itu berputar dengan cepat, dan memancarkan kekuatan yang melahap. Cermin api pemadam waktu Kimoji tiba-tiba bergetar, dan cahaya roh yang menyala-nyala terbang keluar dan tenggelam ke dalam cincin emas. Apa? Kimoji tampak terkejut. Han Li tiba-tiba pulih, dan formasi petir di sekitarnya juga mendapatkan kembali vitalitasnya. Dia segera membuat segel tangan, dan formasi petir emas langsung memadat menjadi bentuk. Cepat, Han Li segera membuat segel tangan. Petir keemasan menyilaukan terpancar dari formasi petir tangkap kayu, dan itu menyelimuti Han Li dan Whipping Soul. Saat kilat keemasan berkedip, kehampaan juga mulai berfluktuasi dengan intens. Riak seperti gelombang muncul dan menyebar ke sekitarnya. Ketika Kimoji merasakan adegan ini, matanya tiba-tiba melebar, dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Kapak hitam di tangannya tiba-tiba bersinar terang. Kapak pendek itu langsung tumbuh 10 kali lebih besar, dan berubah menjadi kapak raksasa hitam legam. Fluktuasi hukum waktu yang sangat keras meletus dari kapak raksasa, dan saat sinar hitam menyala, kehampaan di dekatnya sudah mulai runtuh. Kimoji mencengkeram kapak raksasa dengan kedua tangan, dan dia dengan keras memotong formasi petir. Air terjun hitam besar, yang lebarnya beberapa mil dan panjang 5 mil, terpotong dengan kasar. Kekosongan di jalurnya benar-benar hancur, dan satu demi satu pusaran spasial muncul, menyapu radius beberapa ribu mil. Langit langsung berubah menjadi gelap gulita, dan awan gelap muncul. Angin kencang melolong. Namun, serangan Kimoji jelas agak terlambat. Pancaran kapak hitam sangat kuat,
tetapi gerakan formasi petir sedikit lebih cepat. Dengan ledakan yang menggelegar, sosok Han Li dan Weeping Soul menghilang ke dalam kilat. Air terjun hitam menyapu, dan langsung merobek formasi petir. Selusin atau lebih petir tangkap kayu juga benar-benar cincang. Wajah Kimozi menjadi gelap, dan dia dengan dingin mendengus sebelum menyingkirkan kapak hitamnya. Dia kemudian menutup matanya untuk merasakan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk makan, dia membuka matanya. Wajahnya suram seperti danau yang dingin, tetapi dengan cepat kembali normal. Hehe, teknik dunia fantasi 5 elemen besar benar-benar ada di tanganmu. Setelah teknik ini dikembangkan dengan sempurna, itu sebenarnya memiliki efek menyerap semua kekuatan waktu lainnya. Seperti yang diharapkan dari teknik waktu yang paling kuat. Mata Kimozi bersinar dengan cahaya terik saat dia terkekeh. Saat suaranya jatuh, dia dengan santai melambaikan lengan bajunya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi emas, terbang menuju Gold Origin Immortal Palace. Di kedalaman pegunungan asal emas, puluhan ribu mil jauhnya dari istana abadi asal emas. Di dalam gunung emas yang sangat tinggi, ada sebuah ruangan batu berukuran beberapa puluh kaki. Dinding batu ruang batu itu bertuliskan serangkaian pola roh, yang semuanya bersinar dengan warna berbeda. Formasi petir emas telah dipasang di dasar ruangan batu, dan ada sekitar selusin kayu penangkap petir di sekitar formasi petir, yang semuanya berkedip dengan petir emas. Formasi petir emas tiba-tiba menyala, dan pilar cahaya keemasan yang sangat tebal naik ke udara, menembak langsung ke langit. Pola roh di sekitar ruangan batu segera menyala, dan beberapa lapisan penghalang cahaya pembatas muncul, semuanya berkedip dengan rune dengan warna berbeda. Semua rune ini memancarkan semburan kekuatan hukum, dan pilar emas petir benar-benar diblokir. Pilar cahaya emas bertahan selama beberapa napas sebelum perlahan menghilang, dan 3 sosok muncul di dalamnya. Mereka tidak lain adalah Han Li dan Weeping Soul. Ini adalah, jiwa yang menangis juga telah kembali normal pada saat ini, dan dia melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sebelum aku pergi ke Gold Origin Immortal Palace, aku menyiapkan formasi petir tangkap kayu di sini sebagai tindakan pencegahan. Aku tidak berpikir aku benar-benar harus menggunakannya. Tempat ini sangat jauh dari Gold Origin Immortal Palace, jadi teknik teleportasi Kimozi tidak akan bisa menemukan kita di sini. Han Li membuat segel tangan dan menarik seni dewa 5 kali di sekelilingnya. Dia baru saja selesai berbicara ketika alisnya tiba-tiba berkerut. Tubuhnya bergoyang sedikit, dan dia setengah berlutut ke tanah saat tetesan darah menetes di sudut mulutnya. "Tuan, apakah Anda terluka?" The Weeping Soul buru-buru bergegas untuk mendukung Han Li. Aku terlalu fokus untuk mengendalikan formasi petir barusan dan tidak punya waktu untuk membela diri, jadi aku terluka oleh proyeksi kapak Kimozi. Han Li melambaikan tangan saat dia mengambil pil hijau lalu menelannya. Kimozi ini benar-benar sesuatu yang lain. Jika guru tidak membuat persiapan sebelumnya, kita akan berada dalam masalah besar. Cederamu tampaknya cukup parah, jadi mengapa kamu tidak beristirahat di sini sebentar? Jiwa yang menangis menyarankan. Formasi petir tangkap kayu menyebabkan keributan ketika baru saja diaktifkan. Meskipun aku sudah membuat batasan di sekitar area, masih mungkin menarik perhatian beberapa orang. Ayo pergi dari sini dulu. Han Li melambaikan tangan, dan semburan cahaya biru melesat keluar untuk menarik formasi petir di tanah. Serangkaian bendera formasi juga terbang keluar dari seluruh ruangan batu dan mendarat di tangannya. Han Li melambaikan tangan untuk mengumpulkan barang-barang ini sebelum membuat segel tangan. Baut petir emas keluar dari tubuhnya, membentuk formasi petir lain di sekitar mereka berdua. Setelah guntur yang keras, mereka berdua menghilang lagi di tengah kilatan petir keemasan.